Apakah betul Tidaklah, kami nggak pernah ngurusin Pak Ilham? Masa bodoh tidak, begitu? tidaklah. Pak Ilham kemarin Kenapa? terima uang dari orang-orang Islam ini total berapa, Pak? Aduh Pak, eh di luar dari ekspektasi saya Pak. Berapa, Saya Pak? benar-benar 250.000 rupiah saja Bapak. Oh, orang-orang Islam ini pelit juga ya, Pak. Cuma ngasih 250.000 ya, Pak. Sebenarnya saya nggak etis Setelah untuk setelah fitnahannya begitu rupa, Bapak sampai korban perasaan, korban begitu, Bapak sampai sampai di sampai dimarah sampai dikuya-kuya begitu, Bapak cuma dapat 250.000 ya, Pak. ya itu akibat akibat daripada mungkin Pak ya ada hal sesuatu di luar kemampuan saya itu yang menyertai saya sehingga pada saat saya tersadar, lu ngapain gua gabung-gabung tadi, cuma dapetnya cuma segini, segini aja kok untuk ongkos ke sono sama makan gue udah habis tuh Pak, ngomong kasar Pak. Ya. Nah, tetapi dengan penjelasan ini kan tadi kan cukup jelas ya bahwa Pak Ilham kan dijebak, bahkan dijanji-janjiin uang cuma dapat 250.000 perak ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kita semua bisa bantu Pak Ilham. Tolong doakan ya teman-teman semua, bantu yang serius ya. Ini kawan kita, saudara kita sendiri. Orang lain kita bantu, masa orang kita kita nggak bantu. Nanti Ya. biar nanti ada tim kita yang datang ke Pak Ilham ya, supaya Ya, paling nggak kita bisa bantu apa sih buat Pak Ilham ya kan. Masalah analisa dokter itu, kondisi Pak Ilham itu gimana sih Pak? Coba ceritain Pak masalah masalah kesehatannya. jadi karena saya tidak ada pekerjaan tetap, sudah hampir 5 tahun ini saya main di aspal dengan kata lain itu pengojek. Nah, kemungkinan besar dari situlah eh, sedikit demi sedikit ginjal saya bermasalah. Kenapa? Maklum Pak, orang di jalanan bawa motor, bawa penumpang segala macam, kekurangan minum atau bisa jadi juga di rumah juga saya kurang minum. Jadi asupan cairan yang diperlukan tubuh itu tidak seimbang begitu Pak. Iya, tapi Ini semuanya Pak salah. ini ada Pak Ilham nih Pak. Ada Ya, Pak Ilham, bisa tolong dinyalakan mikrofonnya nggak Pak Ilham nih? Ini Pak Ilham kemarin juga katanya ini kan katanya nggak dirawat sama kita. Dia adalah diaken tapi nggak dirawat. Nah, ini biar Pak Ilham coba bisa biar Pak Ilham menjelaskan. Ada bisa nyalakan mikrofonnya Pak Ilham? iya ini Pak Ilham, saya udah nyalakan itu Pak Ilham. Ya, Ya silakan mendengar Pak suara Ilham. Pak. Baik, terima kasih Bapak Putih, Pak Pak Ilham, Paul. iya kemarin masuk ke Zoom-nya orang Islam itu ya Pak. Eh, Sebenarnya saya masuk Zoom itu, saya nggak ngerti itu bahwa adalah Zoom orang Islam itu Pak. Pada saat pertengahan acara baru saya menyadari, loh, kok saya jadi ikut-ikutan ke tengah-tengah orang-orang Islam demikian. Ya apa-apa mau dikatakan, udah terlanjur bergabung, mau keluar juga bagaimana, ya udah palangan ibaratnya, udah dipaksa masuk ring tinju Pak, ya udah Yang bertinju nyuruh aja siapa sekalian. Pak? Yang nyuruh masuk siapa kemarin Pak? Nah, begini kronologi saya Pak Paul. Dalam hal ini saya bukan mengatakan pembelaan diri. Jadi karena memang kondisi medis saya yang memerlukan begitu banyak uang ya, apalagi 3 hari Jumat hasil lab saya itu menunjukkan ginjal saya tuh bermasalah. Ya, secara manusia ya, apalagi saya sudah cukup pada umur, jadi agak sedikit mental agak sedikit down juga Bapak. Sehingga bagaimana caranya ya saya konsultasi teman-teman yang lain, ternyata katanya ada satu terapi, kebetulan saya kenal orangnya, itu yang tadinya gagal ginjal diterapi dengan beliau, ginjalnya kembali normal. Nah, artinya kan saya perlu biaya, ya kan? Nah, terus terang aja Pak Paul, dari saudara-saudara kita pun, saya sudah juga menghimbau, bahkan kalau boleh ngomong kasar tuh, udah meminta-minta, tapi tidak paksa. Seikhlasnya bisa membantu saya, tolong dibantu. Itu pun saya meminta segala sesuatunya itu bukan hanya ucapan-ucapan. Saya backup dengan data-data saya. Ini loh data saya, ini loh saya yang butuhkan.
Ternyata saya nggak ada respon, ya sudah. Artinya saya mesti menerima keadaan apa adanya. Lalu baru saya ingat, saya masih ada satu lagi teman lama, yaitu Pak Alingso. Saya hubungi beliau tuh Pak Alingso. Saya juga kasih data saya. Pak, saya kena gangguan ginjal, kemungkinan mengarah ke gagal ginjal. Namun sebelum itu saya memerlukan satu terapi di mana ada orang yang bisa menerapi. Saya tahu dan banyak yang berhasil diterapi sama dia, sehingga perlu biaya. Kalau begitu, Bro Ilham berkenan nggak bergabung di link nanti yang akan saya bagikan? Nah, kan dia nggak menitik jelaskan gitu, linknya link apa gimana gitu. Berhubung karena memang bagi saya itu adalah berita yang positif, akhirnya dia share saya linknya tanpa saya filter segala sesuatu lagi. Saya klik masuklah saya ke link mereka atau di channel mereka. Nah, jadi pas lagi baru mau masuk ke acara lebih jauh lagi, si moderatornya itu bertanya, ini Ilham siapa nih? Ilham siapa? Kebetulan Pak Lengso juga sudah ada. Nah, baru dijelaskan lah siapa saya dan bagaimana saya. Ya, moderator balik bertanyakan dengan saya, apakah terlibat di Damaris? Masih aktif atau bagaimana? Bisa dibagi informasinya. Ya, saya juga orangnya terus terangan nggak mau ngomong bicara yang bukan. Saya katakan saat ini saya sudah tidak di Damaris. Memang sebelum Yayasan Damaris berdiri, saya dengan beberapa teman-teman atau rekan-rekan sudah bergerilya untuk melakukan diakonia sebelum ada peneguhan secara notariat Yayasan Damaris Pancasila. Yang merekrut Pak Ilham siapa, Pak? Saat itu Pak Lengso juga, Pak. Iya, kan nggak mungkin Pak Lengso dong. Alengso kan di Belanda. Oh, ini by phone, Pak. Jadi by phone. Oh, by phone. Kenalnya dari mana? Kenalnya dari mana? Kenalnya dari Jom juga, Jom Pak Paul juga, Pak. Iya, jadi yang rekrut Alengso ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini sejauh kejadian itu saya menganggap Pak Lengso ini ada hal yang positif bagi saya, sehingga saya mengiyakan apapun yang dia katakan, ya kan? Karena memang nggak munafik, saya butuh biaya untuk nge-backup atau untuk menjalani bagaimana yang terbaik sehingga ginjal saya belum masuk ke fase yang lebih fatal lagi, saya sudah dapat penanganan yang lebih baik lagi gitu, begitu Pak. Nah, seiring acara yang berjalan, ya puji Tuhannya di situ Pak Paul. Saya sama sekali di dalam acara itu, di dalam tayangan itu, tidak ada kata-kata pengkhianatan, tidak ada kata-kata yang menjelek-jelekan Damaris, tidak ada mengatakan pokoknya segala sesuatu yang negatif, baik yayasan Damarisnya maupun pribadi-pribadi pengurus-pengurusnya. Disitulah saya bersyukur. Kenapa? Kalau memang masih kurang percaya dengan pernyataan saya ini, silakan direview acara tersebut. Apakah Pak Ilham ini ada mengatakan hal yang negatif terhadap Damaris atau memfitnah Damaris, memfitnah pengurus, hal-hal yang pokoknya tidak baik bagi Damaris. Kalau jika ada, saya siap Pak diperkarakan oleh Galarua. Iya, mereka itu mengatakan bahwa Damaris tidak perhatian sama Pak Ilham. Itu betul nggak, Pak? Kalau ngomong terlalu
Kalau menitik ke sana enggak juga Pak ya. Oh, mereka ada bilang Karena begitu, Pak, bahwa Damaris itu habis mandi sempat dibuang. Orang kayak Pak Ilham ini diakin yang pertama-pertama malah nggak diurus. oh Itu mereka yang berkata Pak. iya, Mereka yang mereka berkata. berkata begitu. Nah, itu menurut Pak Ah, Ilham betul nggak itu? iya, karena mereka lagi saya anggap orang karena saya udah kepala ngumpul tadi yang saya bicara dari awal Pak. Enggak, menurut Pak Ilham, apakah betul kami tidak Enggak pernah lah, ngurusin Pak Ilham? enggak lah, Apakah tidak betul lah, kami nggak pernah ngurusin Pak Ilham? Masa bodoh tidak, begitu? tidak lah. Pak Ilham kemarin Kenapa? terima uang dari orang-orang Islam ini total berapa, Pak? Aduh Pak, eh di luar dari ekspektasi saya Pak. Berapa, Saya Pak? benar-benar 250.000 rupiah saja Bapak. Oh, orang-orang Islam ini pelit juga ya, Pak. Cuma ngasih 250.000 ya, Pak. Sebenarnya saya nggak etis Setelah untuk fitnahannya begitu rupa, Bapak sampai korban perasaan, korban begitu, Bapak sampai sampai dimarah sampai dikuya-kuya begitu, Bapak cuma dapat 250.000 ya, Pak. ya itu akibat daripada mungkin Pak ya ada hal sesuatu di luar kemampuan saya itu yang menyertai saya sehingga pada saat saya tersadar lu ngapain gua gabung-gabung tadi cuma dapetnya cuma segini aja kok untuk ongkos ke sono sama makan gue udah habis tuh Pak ngomong kasar Pak. Ya. Aduh elah. Jadi Nah, Pak, mau selamat terima disesat uang dari grupnya kami, Pak. Grupnya Damaris, Embun Pagi. Kan ada ya, kan? Ada dari Embun Pagi, dari Damaris. Bapak, terima uang kira-kira total berapa, Pak? kalau dari Gak usah Damaris sebutin ya. satu-satu namanya, saya sudah tahu orang-orang yang ngasih Bapak siapa Oh saja. baik, Total kira-kira berapa? kurang lebih hampir ya sekitar 3 jutaan, hampir 4 juta Pak. Lebih dong, Pak. Yang di saya begitu Pak ya. Kalau boleh saya uraikan, Dari ibu ketua, dari Ibu Ketua ibu ketua Damaris, dari ibu ketua nomi, Damar Kasih, dari Ibu Ketua, boleh disebut nama nggak Pak? yang nggak enak, dari Mun Pagi berapa, dari Mun Pagi, dari orang-orang dari Mun Pagi. Embun Pagi hanya satu Pak ya. Embun Pagi satu, dari keluarga Bapak satu, iya kan? Ada dari salah satu ke Ibu Ketua satu, plus Pak Lingso. Waktu masih di Damaris tapi waktu itu ya. Masih aktif di Zoom kita juga. Kita Jadi pernah ketemu totalnya tatap muka nggak, Pak, dengan Pak Ilham saya? belum Pak. Sampai hari ini saya nggak tahu mukanya Pak Ilham kan. Saya sebenarnya pernah tampil wajah, cuman Bapak nggak begitu perhatikan gitu. Artinya kita Iya, nggak kenal aja kita bisa kasih uang ya, Pak ya. betul Bapak. Saya akui Di sangat. Damaris semua, kita semua orang ya, ada susah nggak ada orang susah di Damaris kita nggak tolong, itu nggak mungkin. Ya, Iya Pak. nggak bagian kita lah itu. Dan itu uangnya bukan dari Yayasan Damaris tapi dari pribadi. Kami semua Pribadi, urunan. Ya. Bukan dari Iya. donatur itu pribadi. Akhirnya dia si Ilham ini dijebak sama Alengso, dijanji-janjiin uang, diiming-imingi dapat uang buat berobat, cuman dapat 250.000 ya. Itu padahal Bapak sudah parah. Saya baru tahu Bapak tadi cerita kalau Bapak sakit ginjal parah. Karena tadi pagi Bapak cerita sama saya baru tahu tuh. Ya, kan Bapak sudah lama ikut Embun Pagi kan, sudah setahun Iya, lebih Pak. kan. Saya baru tahu Bapak itu ada sakit ginjal parah. Karena selama ini saya pikir Bapak kemarin sudah sembuh, Pak. Saya sudah sembuh. Wah, puji Tuhan, kita udah seneng. Karena waktu itu kan laporan ke kitanya kan Bapak sudah sembuh kan waktu itu kan. Betul Bapak. Iya, makanya kita terus sudah nggak berpikir, kita seneng, Pak. Udah lama nggak kemari, Pak. Oh ya, ini kita kemarin ada sedikit sakit. Oh udah, kita pikir cuma sedikit sakit demam kayak apa, kayak corona kayak apa. Ya, kita nggak pikir Bapak sampai sakit ginjal begitu. Coba kalau Bapak ngomong, Bapak kan orang lama ya kan di kita. Kita pasti diem, nggak mungkin, maaf, Pak. Maaf Pak, bukan nggak mau ngomong Pak, karena data otentik dari medis yang berbicara itu belum keluar, sehingga saya tidak boleh serampangan berbicara, karena sangat-sangat fatal bagi saya, nanti feedbacknya bagi saya fatal. Ngomongnya sakit keras, ternyata orangnya masih sehat-sehat saja, ya kan. Setelah ada data medis, barulah saya gerabak gerubuk.
Begitu Pak Paul. Jadi Hmm. dalam kesempatan ini saya secara pribadi mengklarifikasikan bahwa tidak ada untuk menjelekkan Yayasan Damaris, apalagi para pengurus Diaken dan segala pribadi-pribadi yang terlibat di dalam Yayasan Damaris. Itu satu. Kedua, bukan sekiranya, saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal bagi pribadi saya. Terima kasih kalau Pak Bau sudah mengundang saya pada malam ini, karena kan rencananya kan besok ya. Artinya kan spontanitasnya yang terjadi. Ya berarti saya tidak ada konsep kan Pak. Apa adanya berbicara. Jadi bukan direncanakan kita ya Pak, kita nggak ada rencana ya Oh Pak, tidak, ini benar-benar tidak, spontan, Pak. karena Pak Ilham minta maaf ke saya tadi pagi, terus saya Iya, bilang, Pak. waduh gimana Pak, saya mesti jawab orang-orang Pak, orang-orang sudah menganggap Pak Ilham pengkhianat, saya bilang begitu kan. Udah, Baik, Pak. perkenankan Iya. saya buat klarifikasi Pak, ya itu kan Pak Ilham bilang begitu ya Pak tadi ya. Betul, karena memang Ini saya orangnya klarifikasi ini atas inisiatif Pak Ilham sendiri ya, minta klarifikasi karena merasa dijebak ya Pak ya. sangat benar Bapak. Jadi Pak Ilham Jadi ini saya- merasa dijebak ya Pak sama Alengso ya Pak. Kurang lebih Sama, demikian Bapak. sama Julius juga Pak. Ya kan Alengso, biangnya kan Alengso. Kalau Julius kan dia dia kan memang binatang ini, dia binatang serakah, dia binatang rakus dia. Maaf Pak Putih, kalau untuk Pak Julius, saya sama sekali tidak tahu siapa Julius itu. Di dalam peserta itu, saya hanya mengenal pribadi Alengso, seorang Alengso. Ya. Itu Pak. Jadi yang lainnya saya nggak tahu, saya nggak tahu dan saya nggak mau Kita tahu. bingung ya, Pak Alengso itu kan kerjanya itu sortir benih. Seharusnya kualitas pikiran dan karakter dia itu bagus loh. Karena dia Pak Putih. mensortir benih ya. Pak Putih, Benih maaf, Pak Putih. untuk pertanian. Jadi seharusnya kualitas hidupnya itu bagus. Karena dia kalau salah pilih benih itu maka rusak. Ya masalahnya Alengso itu sortir benihnya dia bukan seorang dokter benih Pak, dia bukan seorang ilmuwan benih, dia itu buruh sortir benih. Makanya ya nggak, kalau sekarang benihnya ganti, kalau buruh sortir benihnya benih apa? Benih bayam. Ya dia cuma taunya bayam doang. Kalau dia dokter benih kayak saya ini insinyur pertanian Pak. Saya tahu persis benih yang baik yang enggak, seperti apa. Riset saya semua tentang benih. Saya tahu tentang genetika. Maka saya bisa mau ganti 10 benih, 100.000 benih, saya tahu Pak polanya. Nah kalau buru-buru seperti Alengso yang S1 aja kagak lulus, mana ngerti Pak benih bagus benih kagak Pak. Berarti lebih bagus kita mantan penjahat ya Pak ya. Kita mantan penjahat, kemudian sekarang bergerak memberkati banyak hal untuk Indonesia. Makanya saya kan bilang, kenapa Alengso ya ide-idenya Alengso tidak kita terima, ya kan tahu sendiri ngotot begitu ya, semua mau ditabrak. Dulu ya kita punya karyawan, jangan digaji, itu kan pelayanan. Saya bilang mana bisa nggak digaji, ya kan tapi kan pelayanan nggak di pelayanan juga digaji toh. Iya. Pelayanan juga harus digaji kan. Emang si karyawan kita itu makan nya tai si Alengso? Enggak kan, harus digaji kan? Jadi di sini kita harus tegaskan, mereka ini yang mengundurkan diri dari Damaris. Amin Wijaya dari Jakarta Barat kan dia yang mengundurkan diri. Ada kepentingan. Kenapa Amin Wijaya mundur dulu? Nih Pak Yuda mungkin ada di sini nih saksinya nih Pak Malaikat ini. Nanti ya kalau ada Pak Malaikat datang biar ceritain kenapa si Amin Wijaya mundur. Kan ribut sama Alengso. Begitu. Mereka berdua ribut dulu ya? Dulu ribut berdua. Karena Alengso belain si Holyong. Belain si Pak Malaikat. Oh iya. Ya kan? Si Amin Wijaya atau kebalikannya waktu itu saya lupa ya. Nanti biar Pak Malaikat yang cerita detailnya. Terus si Pak Holyongnya itu nggak terima. Karena nggak dibelain, akhirnya si Holyong ribut sama Alengso kan. Amin Wijaya belain Holyong kalau nggak salah atau bagaimana. Amin Wijaya yang ribut sama Pak Malaikat atau Alengso yang ribut, terus pokoknya ini antara si Holyong, si Malaikat, Alengso dengan Amin, dua saling tarung pokoknya itu. Pak Holyong
clash sama Pak Malaikat, salah satu pokoknya berdua Amin sama si Alex itu belain salah satu itu. Jadi clash mereka. Terus saya bilang kenapa kamu keluar? Ya ide saya nggak diterima loh. Memang kalau ide nggak diterima, memang ide kamu harus diterima. Orang-orang yang suka memaksakan, termasuk si Yosua Seng sama saja. Orang yang suka memaksakan kemauannya kehendaknya dia kepada kita, nggak bisa ya, nggak laku. Orang-orang yang suka memaksa itu nggak laku di kita itu. Emang kamu ada sumbangsi berapa sama kita mau maksa-maksa begitu? Jangan dong, ya kan? Wah, nyatanya kamu sekarang, nah sekarang kamu buktikan aja kalau ada nggak saya curi uang itu, ada nggak Ibu Ketua segala macam curi? Nggak ada kan? Ya, ya. Ya Tapi kan? jadi menarik ini Pak ya, karena tadi Iya. kan seperti Pak apa suara kebenaran ya. Begitu kita bilang macam mana hoax yang dibuat oleh hoax oleh Julius ya, di linknya dia bilang masa lalu putih segala macam data, dia tanya sama Alexo juga nggak tahu siapa Putih, jadi dia loncat lagi ke orang lain sampai mendiskreditkan Pak Jenderal ya sebagai orang yang power syndrome ya. Pak Jenderal itu waktunya aja dia nggak punya loh ya, diundang kemana-mana, pola pikirnya masih Saya dipakai. betul, sampai kemarin waktu kita maksa beliau bikin buku Pancasila aja, saya sampai nggak enak ya, kita sampai nggak enak ya. Ini Kita dulu kan kasih kita kan yang maksa kesempatan, beliau Pak. bikin buku Pancasila kan, kita yang maksa beliau kan dulu kan. Iya, kita kasih Iya. kesempatan Pak suara kebenaran Pak. Ini idenya tadi menarik sekali ya, bahwa kita harus buktikan, balas dengan bukti kerja. Sebentar, Saya satu lagi Pak, sebentar, ini masalah Pak Ilham nih biar tuntas. Karena Pak Ilham Ya. ini sedang kesulitan ekonomi, makanya mudah dijebak sama orang Pak. Oh ya, maksud. Ya, Pak Ilham ini kan lagi kesulitan ekonomi, makanya mudah dijebak. Dan Pak Ilham nggak bilang sama saya waktu itu. Pak Ilham ini orang lama Pak di kita Pak. Ya. Dan kita nggak ada yang ngerti kalau Pak Ilham sakit. Karena waktu itu bilang sudah sembuh dan kita sudah seneng karena waktu masuk rumah sakit ya, kita sudah Iya, seneng. iya. Nah, kita kasih sebisanya. Waktu anaknya Pak Ilham menikah, kita juga urunan ya waktu itu ya. Terus jadi kita nggak mungkin nggak perhatian ya. Semua kalau tahu yang sudah berkontestasi dengan kita pasti tahu, kita support. Kita nggak mungkin. Dan itu bukan uang dari Damaris tapi uang pribadi kami. Yang nafkah anak istri kami yang kami sisihkan untuk Anda semua yang kami bantu. Ya. Selalu begitu ya. Dan kadang-kadang keluarga kami pun harus mengorbankan keperluan yang lain karena kita lebih baik kita support supaya sama-sama bisa hidup Haleluya. ya. Nah kalau ada Ibu Ria tadi kata minta terus sampai minta duit dipatok ya, waktu itu minta duit berapa puluh juta ya. Saya bilang Iya. itu kebutuhan saya, bilang nggak usah dibantu, itu mau meres, saya bilang. Ya, satu hari 400.000 biaya Iya. berobat dengan penginapan. 80 juta waktu itu matok, saya bilang itu nggak, kalau mau masuk rumah sakit, kalau tidak mau jangan, karena kita semua pengeluaran, kalau kita rencananya ya kan, oke kalau misalnya kita nggak bisa bantu ya kan, oke kita coba Damaris bisa support berapa, tetapi sebetulnya itu bukan kewajiban Damaris karena dia bukan karyawan, dia volunteer dan dia bahkan mengaku-ngaku orang kaya. Jadi kita lucu kalau kita mau kasih sama dia, kita juga bingung. Iya, Tiba-tiba rumahnya dia kan sekarang ngemis-ngemis sama orang Islam minta duit kan. Nah kita juga bingung lagi, tambah bingung lagi. Ini berarti orangnya kaya bohong-bohongan nih. Kayaknya bohong-bohongan gitu kan. Kayaknya bohong-bohongan nih. Ya saya mau anak yang mau denger banget, urus anak-anaknya Ibu Ria, urusin tuh ibu lu tuh, gila lu. suruh. Goblok juga lu anak-anak Ibu Ria, nggak berbakti, malah nyuruh ngemis-ngemis orang lain suruh ngerawat ibu lu. Goblok juga lu yang jadi Ya, anak. kerja di luar negeri. Belajar sudah. sama saya, ya nggak pernah ngemis orang buat orang tua saya, buat ibu saya, nggak pernah ngemis saya. Saya kerja di baku, ya. Ibu saya mati, saya nggak pernah ngemis sama kalian, ya kan? Belajar sama saya kalian itu. Nah, Iya. tapi dasar orang baik, ya kalau orang baik itu rezekinya pasti banyak. Kita fight. Saya bilang sama kakak saya, kurang sekian, doa ya, kita doa. Kakak saya bukan orang kaya ya, kakak saya itu baru jatuh, tetapi kakak saya pejuang, ya. Saking jujurnya, makanya kan orang jujur itu di mana-mana juga sulit, tetapi selalu beruntung. Makanya kakak saya diberkati, selalu beruntung, ya, karena jujur. Tadi ya, kita nggak ngemis loh. Ibu saya mati aja nggak ngemis, masa buat Ibu Ria saya kudu ngemis sama kalian? Gila lu ya. Ibu saya mati aja saya nggak ngemis kok. Iya.
Iya, Jadi oh sekali patokannya lagi gitu ya, aja. Ibu saya mati aja saya nggak ngemis, saya kudu ngemis buat si Ibu Ria. Ibu Ria ini siapa, ketemu aja nggak pernah saya kok. Iya kan? jadi kita kan pernah juga Pak, itu Ibu Mercy. Anaknya mau bantu kita minta gaji 27 juta 1 bulan. Kan parah itu Pak. Ya mendingan gaji kakak saya. Iya, itu kan termasuk orang-orang yang ingin morotin kita punya finansial yang disumbang orang melalui Galarua, Damaris. Itu terang-terangan loh Pak, ada saksinya situ, Ibu Novi, Pak Jenderal, ya, ada Pak Hento, ya, itu terang-terangan. Jadi ini juga ada latar belakang barisan sakit hati yang numpuk Pak. Ya, jadi saya bingung ya. Ibu Mercy ya, sekali lagi ya, Ibu Mercy punya nomor saya ya. Amin Wijaya punya nomor saya, Pak Alengso punya nomor saya. Kalian juga punya nomor Pak Junius Lumban Tobing ya. Kalian sudah sama-sama berangkat ke Surabaya, malah kalian mempermalukan Pak Tobing ya. Dia Dalam banyak ditelantarin hal. waktu itu ya Pak Tobi, ya ditelantarin, bener Iya, ditinggal begitu aja. Untung ada Pak demi Malaikat bantu ya. demi sahwat kepentingan kalian yang tersembunyi ya. Pak Tobing yang istrinya lagi sakit kalian tinggalin, terpaksa beliau berangkat. Ini kalian gimana sih? Sementara kalian dengan gampang minta gaji dari Galarua, anak-anak Ibu Mercy mau kerja 27 juta dipatok sebulan. Cobalah. Itu Pak Sancamer ada saksinya. Makanya saya tadi kaget. Begitu Pak Suara Kebenaran bilang, kita balas dengan kerja nyata. Nggak ada guna, jangan mau kita turun kelas, masuk ke link mereka. Jangan mau. Yang ada mereka makin, nanti kita kerja keras, orang kan lihat sendiri. Yang hoax itu siapa? Makanya Pak Alengso ya, mungkin Anda dulu sukses ya di Indonesia, tapi Anda di sana sekarang cuma membantu memilih benih. Kan mendingan kami yang dulu penjahat, sekarang memberkati banyak orang dengan banyak hal. Saya besok ke Malang. Apa adakah pakai uang Galarua, pakai demarkasi? Ya, ada aja cara Tuhan. Saya besok berangkat. Saya akan samperin Pak Khairul, saya samperin beberapa teman yang kita mau bantu karena ada order. Kita sudah ada yang minta itu teh kulit kopi itu sudah ada yang order. Saya harus bantu mereka cara memproduksinya. Itu lebih mahal dari kopinya, kulitnya itu. Selama ini dibuang itu di 3 desa itu. Jadi Pak Alengso ya, tolonglah Pak Alengso. Kalau Anda tidak nyaman dengan saya, dengan Pak Junias, dengan siapapun, kan Bapak punya nomor saya. Amin ya. Waktu Anda butuh biaya operasional, kenapa Anda bisa telepon saya? Ya, Anda samperin saya itu. Ya, saya. Tapi kenapa Amin itu sekarang? sudah terima duit berapa aja dari kita ya, dari Ibu Ketua, Iya. dari kita semua ya. Kemudian Ibu Mercy, apa masalah Anda Ibu Mercy? Ya, saya harus buka di sini lah, ngapain kita tutup-tutupin lagi? Kalian menguntungkan pihak mana? Kepentingan tersembunyi kalian ini udah dibongkar semua. Saya ngaku mungkin saya ada salah, tapi di mana? Kan harus disebutkan. Makanya saya senang kalian ada di sini, saya sebutkan di publik. Terima kasih kalian menjadi tim pengawas bagi kami yang tidak kami bayar. Tapi sekarang kan sudah melenceng kemana-mana. Ya, Ya. sebetulnya kalau mereka cuma ngomong-ngomong sendiri sesama orang Kristen, kita anggap oke, kita kan tetap akan dengar. Tenang Makanya kita. kita tetap dengerin, oh ada kritikan Iya. begini, oh nggak salah juga, yuk kita klarifikasi. Tapi begitu Benar. sudah memfitnah masuk ke grup yang orang Islam, itu udah kita Iya. anggap pengkhianat. Sebetulnya kita nggak mau urus ya, tapi karena kemarin sudah ada insiden, kita bilang wah ini nggak bener ini, kita mesti stop karena ini sudah tadinya kita udah mau laporkan ke polisi, tetapi karena kita pikir janganlah, nggak usah lapor polisi, mendingan uangnya semua buat urusan-urusan gitu kita belikan mobil saja. Dan saya bersyukur ya, Ibu Ketua, Pak Ketua dan tim yayasan rendah hati ya. Akhirnya kita hitung tadi kan biaya perkara berapa, habis sekian, udah deh beli mobil aja deh. Iya. Makanya Akhirnya jangan itu berkat orang-orang ini udahlah
beli mobil itu ya menunjukkan keikhlasan ya. Itu kita beli mobil aja daripada dapat ngurusin orang-orang edan ini. Nanti kita paling klarifikasi nanti malam, kita klarifikasi ya kan. Termasuk ini kan ada katanya ada Pak Ilham kemarin minta maaf, ya udah sekali klarifikasi aja kalau Pak Ilham mau kasih kesempatan supaya jangan sampai dianggap pengkhianat. Ternyata dijebak Pak Ilham ini. Kan orang lagi kebutuhan begitu, kita juga nggak pernah tahu Pak Ilham itu lagi ada masalah apa kan. Iya. Lagian kan Pak Ilham pernah bergabung dengan kita, ya nggak mungkin kita telantari, kita pasti kecek juga ada apa nanti kan. Saudara-saudara ya kita sih nggak berani ngomong, tapi nanti kita mudah-mudahan ya kalau saudara ada yang tergerak untuk menabur ke Pak Ilham, saudara bisa telepon ke Damaris ya. Saudara bisa telepon ke Damaris. Pak Ilham ini dulu membantu kita ya, pertama kali sebelum ada Damaris ya dulu ya. Sebelum ada ya. Ya, karena Pak Ilham ini sedang gagal ginjal sekarang ini, ya. Nah, jadi kita nggak mau transfer ke Pak Ilham, tapi kalau Anda tergerak untuk transfer, telepon ke Damaris atau hubungi saya, Anda yang tahu telepon saya, ya, karena kita harus membantu sesama kita. Ya, orang lain aja kita bantu kok, apalagi sesama kita, ya. Amin. Nah, sebetulnya Ibu Ria kita mau bisa bantu nggak? Sebetulnya bisa kita bantu. Cuman kita bingung, katanya orang kaya, ya kan? Tetapi kok minta duit sama kita jadi bingung. Waktu itu kita mau bawa ke rumah sakit, nggak maunya duit loh. Katanya anaknya di luar negeri semua. Bikin minder aja kan? Nah, makanya saya bilang, saya menghimbau anak-anaknya Ibu Ria, itu orang tuamu dirawat dong. Jangan ngemis-ngemis sama orang lain begitu, malu. Belajarlah sama saya. Ya, ibu saya ya sakit, saya pernah cerita nggak sama kalian ibu saya sakit, nggak pernah bilang kan. Pengobatan siapa yang bayar? Kami semua, urunan ya. Sempat ide karena waktu itu kakak saya kelelahan mau dibawa ke panti jompo, saya bilang panti jompo habisnya berapa? Habisnya kira-kira 3 juta sampai 4 juta. Ya sudah, uangnya jangan dibayar panti jompo, uangnya saya kasih kamu buat ngerawat mami. Iya. Sampai kita ngomong gitu, lebih baik kamu tambah 4 juta di rumah, kamu bayar pembantu, sewa pembantu, bayar pembantu tiap bulan 1,5 juta, yang 2,5-nya buat hidup kalian, tambah buat mami minta apa kasih yang enak. Dan kita bayar semua. Kita di sini juga, saya baru pindah-pindah, kita lagi setengah mati ya. Kita juga sama setengah mati ya. Pak Paul. Iya Pak Ilham. Jadi pada kesempatan ini saya secara pribadi memohon maaf kepada para pengurus-pengurus di Yayasan Damaris, jikalau sekiranya tersakiti oleh kebodohan saya itu, tolong dimaafkan karena memang saya sangat-sangat bimbang dan seperti yang Pak Paul katakan, saya sangat membutuhkan dukungan, terlebih support biaya karena keadaan kondisi saya. Jadi dengan kata lain, bukalah pintu maaf saya ini yang sebesar-besarnya agar saya bisa kembali eksis, berani tampil di link Zoom Bapak ini tanpa ada rasa tertuduh ini seorang pecundang atau seorang apa gimana gitu loh. Saya pun tidak mau Pak. Saya mau bebas dan saya mau bicara apa adanya karena saya orangnya memang iya, enggak. Apapun yang Pak Paul tanyakan, itu saya jawab sepenuhnya, Pak. Demikian, Pak. Jadi, Bapak kan statusnya kan dijebak sama Alengso, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Jadi, menurut saya kok ya nggak ada masalah, Pak. Kan bukan beda dengan Ibu Ria, dengan bangganya, ya kan? Dengan bangganya menista kita. Dia nggak ingat bahwa kita yang kasih makan dia juga kan, melalui Damaris ini dia bisa makan kan. Kalau Pak Ilham ini kan kasusnya dijebak sama Alengso, ya pasti kita maafkan Pak, pasti kita maafkan, dan itu bukan kesalahan Pak Ilham juga lah. Saya kira itu bukan kesalahan Pak Ilham, hanya Pak Ilham kok nggak menyadari kenapa mesti ke Alengso gitu loh. Sudah tahu Alengso sudah jadi pengkhianat, pasti akan dijual orang-orang kayak Pak Ilham ini. Dan kita sebenarnya nggak takut ya, kita nggak pernah takut begitu, cuman buat saya aneh aja, Pak Ilham ini sudah hampir 2 tahun ikut embun pagi kan, 1,5 tahun ikut embun pagi, kumpul sama kita, kenapa tiba-tiba nyebrang ke sana? Kita akhirnya semua orang tanya sama saya, makanya saya kejar. Ini Pak Ilham sama dengan Bapak ini ya kan,
yang di grup Embun Pagi ini. Bapak diem aja. Orang-orang tambah tanya, saya tahan terus kan satu malam itu kan. Satu malam itu saya tahan karena Pak Ilham nggak jawab-jawab. Baru pagi Pak Ilham jawab kan. Nah, terus Pak Ilham juga menjelaskan. Pertama saya menjelaskan bahwa waduh ini Pak Ilham gimana sih bikin saya sulit jadinya kan. Nah, tetapi dengan penjelasan ini kan tadi kan cukup jelas ya bahwa Pak Ilham kan dijebak, bahkan dijanji-janjiin uang cuma dapat 250.000 perak ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kita semua bisa bantu Pak Ilham, tolong doakan ya teman-teman semua, bantu yang serius ya, ini kawan kita, saudara kita sendiri, orang lain kita bantu masa orang kita nggak bantu. Nanti biar nanti ada tim kita yang datang ke Pak Ilham ya, supaya paling nggak kita bisa bantu apa sih buat Pak Ilham ya kan. Masalah analisa dokter itu, kondisi Pak Ilham itu gimana sih Pak, coba ceritain Pak masalah kesehatannya. Jadi karena saya tidak ada pekerjaan tetap, sudah hampir 5 tahun ini saya main di aspal, dengan kata lain itu pengojek. Nah, kemungkinan besar dari situlah sedikit demi sedikit ginjal saya bermasalah. Kenapa? Maklum Pak, orang di jalanan bawa motor, bawa penumpang segala macam, kekurangan minum, atau bisa jadi juga di rumah juga saya kurang minum. Jadi asupan cairan yang diperlukan tubuh itu tidak seimbang begitu Pak. Makanya saya menyadari, saya pikir-pikir kenapa, faktornya apa. Soal makan nggak rakus-rakus amat, cincai-cincai aja lah, makan apa yang penting bisa makan, dan makan itu sehat, saya makan. Ternyata minum yang punya saya kurang. Jadi terakumulasinya sampai sekarang ini baru kelihatan begitu Pak Paul. Pak, jadi gini aja Pak, nanti kita doakan Pak Ilham dapat kesembuhan, Tuhan jamah, dan saya kira pengampunan mereka semua sudah mengampuni lah kalau sudah ada penjelasan begini. Ya, dan Pak Ilham tetap aktif aja di Embun Pagi, ya nggak usah minder, nggak usah apa, karena ternyata kan Pak Ilham dijebak. Intinya saya lihat kok Pak Ilham juga nggak salah juga ya, walaupun pinbo juga menurut saya ya, udah tahu itu orang yang lagi cari-cari masalah sama kita, pasti dijual. Nah, ternyata dijual beneran kan Pak Ilham kan. Nah, cuman kita doakan saja ya, saya kira orang lain aja kita tolong, masa Pak Ilham orang kita sendiri kita nggak tolong Pak, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Tapi kita selalu berharap apa? Pak Ilham berdoa sama Tuhan, jangan minta harap manusia. Tapi berharap sama Tuhan. Ya, justru makanya kita mau bikin satu komunitas Embun Pagi ini buat ruang tolong menolong. Kurang baik apa coba kita? Kita pengen bikin ada komunitas Embun Pagi ini supaya sesama orang Kristen yang ada di dalam komunitas Galarua, Damar Kasih, Damaris, Embun Pagi, kalau ada yang susah, ada diaken-diaken yang lagi susah, kita bisa bantu. Amin. Kita itu maunya begitu. Hanya kan memang itu nggak mudah bikin komunitas ini. Ada aspek hukumnya. Nanti kalau ada penipuan bagaimana, apa segala macam, kita siap nggak dengan kerugiannya dan bagaimana macam. Nah, kita itu harus hati-hati sekali. Ya, mana ada orang Islam sama si Alengso, Amin Wijaya, Joshua yang mikir beginian? Nggak ada lah. Kalau mereka sanggup bikin, kenapa mereka nggak bikin? Nyatanya nggak bikin kan? Iya kan, harusnya kan Joshua Seng, Alengso bikin sendiri dong sama Amin Wijaya. Kenapa sih kudu ngerusuin kita sih? Iya kan? Kenapa sih kudu ngerusuin kita? Iya kan? Akhirnya kan orang-orang kayak Pak Ilham ini akhirnya diiming-imingin jadi pengkhianat, cuma dikasih 250.000 perak. Ditipu juga, nggak taunya penipu juga si Alengso ya. Janji-janji kasih duit cuma kasih nope goceng doang. Aduh. Nah ini tadi ada Pak Malaikat nih, biar klarifikasi nih kenapa. Terima kasih Pak Ilham ya. Pak Ilham, jangan khawatir, kami tetap bersama dengan Anda. Sama ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda, kami juga mengasihi Anda, dan kita mau beres. Sebentar, nanti habis ini ke Pak Malaikat, ini Pak Suara dulu nih ya. Pak Suara silakan. Iya Pak Ilham, kita semangat ya, jangan minder juga. Kalau kita rasa sih Pak Ilham memang dijebak ya. Oke, semangat ya Pak Ilham ya. Baik, God bless you. Oke.